Oke, di sini Bapak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pada pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas, Jason ya, pimpin doanya. Karena kalau sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa buat agama dan mengucap masing-masing doa dimulai. Selesai. Gimana anak-anak kabarnya? Kurang sehat Pak. Baik, bahagia. Kenapa sih? Sedih, sakit Pak, sakit perut. Yang kurang sehat dan sedih kenapa? Sakit ya? Tanggal tua Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini ada yang tidak mengikuti pembelajaran, ada yang tidak mengikuti pembelajaran enggak? Hadir semua Pak. Ada semua ya. Oke. Jadi Bapak mau kasih tahu ya, nanti waktu pembelajaran nanti dibagi dua kelompok. Jadi nanti kalian boleh kerjasama ya. Jadi yang depan namanya belakang. Untuk kelompok Pak. Doa. Udah ini aja. Oh, Terus aja. iya Pak. Oke, di sini Bapak ingin berdiri ya. Pak. Di sini kita akan mulai pembelajaran mengenai Perang Dunia II. Ada yang tahu Perang Dunia II itu apa? Belum. Oke. Nah, di sini kalian tahu nggak mengapa Perang Dunia Kedua itu hampir melibatkan seluruh negara yang ada di dunia? Ya, silakan Jason. Karena melibatkan negara-negara besar atau lebih tepatnya seperti Blok Barat dan Blok Timur. Ya, bagus. Nah, di sini kalian bisa lihat ya peta Eropa pada saat ini sebelum sesudah Perang Dunia II. Nah, di sini Jerman berada di tengah dan Polandia berada di sebelah Jerman. Kalian bisa amati dulu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa Perang Dunia II hampir melibatkan seluruh negara yang ada di Eropa, itu karena Perang Dunia II hampir melibatkan seluruh negara di dunia. Karena konflik ini melibatkan negara-negara besar yang memiliki banyak sekutu dan wilayah jajahan. Ketika negara kuat seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat berperang, maka koloni dan negara yang berada di dalam pengaruh mereka itu terseret, sehingga perang meluas ke berbagai benua. Jadi mereka tuh tidak hanya sekedar berperang sendiri, namun mereka membawa koloni juga dari wilayah jajahan. Selain itu, ambisi ekspansi negara-negara poros menyebabkan banyak wilayah diserang, terutama di Eropa dan Asia, sehingga negara yang diserang terpaksa ikut berperang. Karakter Perang Dunia II sebagai perang juga membuat negara-negara netral sulit bertahan karena tekanan politik, ekonomi, dan militer yang sangat besar. Jadi dengan demikian, kombinasi antara aliansi global, sistem kolonial, dan misi perluasan wilayah menjadikan Perang Dunia II sebagai perang berskala dunia yang melibatkan hampir seluruh negara yang ada di dunia. Nah, di sini Bapak jelasin ya dari latar belakang Perang Dunia sampai akhirnya gimana. Ini ada latar belakang. Perang Dunia II itu terjadi pada awal tahun 1919 dan dipicu oleh ketidakpuasan Jerman terhadap Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles itu menandatangani perjanjian yang dilakukan di Prancis. Krisis ekonomi dunia 1929 serta berkembangnya ideologi fasis di Jerman, Italia, dan Jepang yang mendorong ekspansi wilayah. Awal perang 1939, perang dimulai pada 1 September 1939 saat Jerman menyerang Polandia. Inggris dan Prancis kemudian menyatakan perang terhadap Jerman sehingga konflik meluas di Eropa. Jadi waktu Jerman menyerang Polandia itu salah satu negara yang memiliki diplomasi dengan Inggris dan Prancis. Jadi waktu negara mereka
yang lainnya tidak tinggal diam. Perluasan perang. Jerman dan Italia menguasai banyak wilayah Eropa. Pada 1941, Jerman menyerang Uni Soviet di Asia. Jepang melakukan ekspansi besar-besaran. Jadi di Eropa itu ada pertempuran, yaitu yang dilakukan oleh Jerman dan Italia. Sedangkan di wilayah Asia itu ada Jepang. Perang menjadi global. Perang berubah menjadi perang dunia setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, yang menyebabkan Amerika Serikat masuk perang dan medan perang meluas ke Asia Pasifik termasuk ke Indonesia. Jadi pada saat Jepang mulai menginvasi Pearl Harbor, pangkalan militernya Amerika di Hawaii, itu Amerika Serikat itu tidak tinggal diam, itu melakukan serangan balasan. Selanjutnya titik balik perang. Sekutu mulai unggul setelah kemenangan penting seperti Stalingrad dan Midway. Ini Stalingrad itu perang yang terjadi di kota yang ada di Uni Soviet, Stalingrad. Pada saat itu, dan itu pertempuran Asia Pasifik di tengah laut, tepatnya di Samudra Pasifik. Untuk Mas Yoga dan Mbak Apri, perhatikan ya. Ya Pak. Selanjutnya akhir perang pada tahun 1945 di Eropa. Jerman menyerah pada 17 Mei 1945. Di Asia, Jepang menyerah setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Agustus 1945. Perang Dunia II pun berakhir. Jadi pada tahun 7 Mei itu Jerman menyerah kepada Amerika dan menyerah kepada Uni Soviet. Akhirnya dibagi menjadi dua. Negara Jerman itu dibagi menjadi dua blok Jerman Barat dan blok Jerman Timur. Yang Barat dikuasai oleh Amerika, yang Timur oleh Uni Soviet. Dan kota Hiroshima dan Nagasaki itu dikuasai digendalikan oleh Amerika Serikat. Nah, untuk dari penyampaian Bapak ada yang ingin ditanyakan tidak dari kalian? Ada yang kurang paham? Cukup? Nah, di sini kalau cukup, Bapak ada kerja siswa ya. Nah, nanti silakan untuk dikerjakan kelompok. Tapi kalau dikerjakan kelompok, kalian mengisi ini masing-masing ya sendiri-sendiri. Ini fokus Bapak. Bapak kasih waktu 3 menit. Mana? Ibu, rumah aja baca. Oke, silakan dikerjakan ya, waktunya 3 menit. Kalau ada yang kesusahan boleh ditanyakan. Jangan lupa dikasih nama dan dari kelompok berapa. Boleh, silakan. Kalau berakhir.
Oke, terima kasih anak-anak telah mengerjakan soal ini. Nanti Bapak akan bagikan umumkan nilainya ya. Ya. Kalian fokus saja sambil belajar. Nah, di sini pelajarannya dapat diambil dari Transmedia 2 ya. Ada yang bisa menjelaskan atau membacakan? Ada yang bisa membacakan atau menjelaskan? Aku baca doang kan Pak. Ya, silakan Sylvie. Orang dunia mengajarkan bahwa ambisi kekuasaan dan kecerdasan konflik melalui kekerasan hanya membawa kerugian lebih besar bagi umat manusia. Jutaan korban jiwa dan terus Anwar menjadi bukti bahwa perang kalah adalah Tuhan yang tepat. Hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga perdamaian, mengutamakan kerjasama antar negara, serta mencegah perbedaan melalui dialog dan diplomasi. Perang ini juga mendorong Jadi perang ini mendorong kita agar kita tuh kedepannya lebih menghargai bangsa lain. Jadi kan perang dunia kedua ini disebabkan oleh fasis ya, atau rasa nasionalisme yang berlebih, dan akhirnya apa? Dan akhirnya kita memandang rendah bangsa lain gitu, seperti yang dilakukan oleh Adolf Hitler, yaitu pemimpin Jerman pada saat itu dia menganggap bahwa selain bangsa Jerman itu sebenarnya berada di bawah mereka semua atau bangsa rendah. Jadi tentu saja kalau mereka menganggap bahwa yang lain bangsa rendah, mereka akan menguasainya, ingin menyatukan Eropa di bawah satu kekuasaan, yaitu kekuasaan Adolf Hitler. Nah, itu tentu saja sangat tidak diperbolehkan ya, karena dapat memicu perang dan konflik yang berkelanjutan. Jadi kedepannya semoga kalian setelah belajar pada materi ini, anak-anak diperhatikan. Jadi harapannya setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian bisa lebih menghargai sesama teman gitu. Jangan merendahkan atau membuli atau bahkan merasa lebih dominan gitu terhadap orang lain gitu. Itu sangat tidak baik. Jadi mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.